Halo semua, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk menginterview atau punya podcast bareng dengan lawyer senior ya, Bang James Purba. Ya, siapa yang nggak kenal Bang James Purba ini? Beliau adalah salah satu mantan ketua ya, ketuanya AKPI, sekarang menjabat di Presiden Bolanya AKPI juga ya, Bang James ya? Iya. Dewan Penasehat AKPI juga. Bahkan namanya Bang James itu saya baru tahu ya, ternyata ada terpatri di kantornya AKPI. Tadi saya juga sempat foto bareng karena habis dari kantor sekretariat. Nah, pada kesempatan kali ini Bang James, mungkin orang kan sudah banyak tahu nih mengenai kasus-kasus apa yang Bang James tangani ya, terutama di bidang kepailitan, PKPU, dan juga mengenai sepak terjangnya Bang James lah. Tapi mungkin nggak banyak nih yang tahu mengenai alasan kenapa di tahun-tahun lalu itu Bang James memutuskan untuk jadi advokat. Ya, jadi pada Iya. awalnya memang begitu saya masuk Fakultas Hukum ya, Hmm. saya belum punya cita-cita menjadi advokat ya. Oh, masih belum ya? Karena pada zaman itu ya orang masuk Fakultas Hukum banyak peluang mau berkarir di bidang apa. Ya. Nah, setelah lulus dan saya kebetulan kuliah di UGM, kemudian ke Jakarta cari kerja, ya dalam pikiran kita saat itu kan yang penting dapat pekerjaan dulu, Pekerjaan untuk dulu. nyambung hidup. Nyambung hidup. Oh, sama kayak masyarakat pada umumnya ya Bang James Jadi, waktu itu ya? kemudian kita mencoba juga mencari atau mendapatkan peluang-peluang pekerjaan di Jakarta dan ya setelah luntang-lantung sana sini lah ya, akhirnya diterima di salah satu kantor di Jakarta. Iya. Dan kemudian sejak saat itu ya kita ternyata passionnya di bidang Iya. itu sampai dengan hari ini. Oh, begitu. Nah, dulu waktu lontang-lantung itu sempat jadi apa aja Bang James? Yang Apakah lawyer juga tapi pindah-pindah zaman kantor? itu ya mostly ya kita kerjaannya ini membuat lamaran kerja, mengirim lamaran kerja, mengikuti tes di tempat-tempat kerja dan Iya. interview dan sampai pada suatu ketika ya semua itu nggak ada yang keterima. Oh iya, berapa lama itu Bang James? Itu Cari kira-kira 6 bulan. 6 bulan ya. Sejak Oh. lulus. Sejak lulus, masih disupport orang tua berarti waktu itu ya? Ya kurang lebih Kurang lebih begitulah. begitu ya. Iya, 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 iya. 6 bulan masih cari-cari kerja. Iya, Tapi langsung begitu keterima di law firm-nya iya, Makarim setelah Taira itu. beberapa tempat kita dites, wawancara dan segala macam, at the end ya hanya tempat itu yang terima saya gitu. Oh, hanya tempat itu, malah tempat yang Iya. salah satu tempat paling mentereng ya Bang James ya, Makarim Taira. Kira-kira Bang James tahu nggak kenapa waktu itu mereka menerima Bang James? Iya mungkin kan Sempet kalau tanya kantor nggak? kayak Makarim Taira kan salah satu law firm besar saat Iya, itu iya, iya. yang juga berafiliasi dengan law firm asing. Iya. Tentu yang dilihat kan adalah kualifikasi Hmm. calon advokat ya. Iya, Jadi iya, iya. mungkin dilihat juga soal ya kalau zaman dulu kan salah satu parameternya itu IP, indeks prestasi. Iya, iya. Ya kebetulan saat itu kan saya memang lulus dengan predikat cum laude ya dari UGM. UGM ya, goblok. Jadi Saya kalah jauh nih. untuk IP-nya itu udah Iya. sedikit Mentereng lah, meyakinkan lah meyakinkan. ya. Kemudian memang kalau di kantor Makarim ini kan karena dia law internasional, tesnya itu juga bahasa Inggris. Oh. Untuk tes masuk, interview dengan lawyer-lawyer bule, kebetulan ya diterima. Diterima Jadi, di sana. Saat itu saya memulai karir. Kalau menurut saya sih pasti bukan kebetulan sih Bang James. Karena kalau law firm sebesar itu nggak mungkin ngawur ya. Iya, iya. Pasti dia pilih yang terbaik di tahun itu gitu. Nah terus waktu itu kan kita sempat ngobrol Bang James. Katanya malah saya baru tahu kalau Bang James ini pernah di bawahnya langsung Bang Hotman. Ya, jadi di Nah, gimana zaman itu ya di Makarim itu kan ada banyak departemen termasuk litigasi ya. Saat itu Bang Hotman Paris itu adalah partners litigasi. Jadi saya langsung di bawah beliau untuk menangani perkara-perkara litigasi. Ya, dan kebetulan Oke. memang kalau kantor seperti Makarim ini kan case-nya nggak pernah sepi, malah kita bekerja itu ya sampai malam ya. Meskipun litigasi ya Bang James ya. sampai Ternyata kan juga meskipun banyak litigasi ya. Iya, bahkan karena banyaknya kerjaan kan pekerjaannya termasuk misalnya drafting gugatan, Iya, iya, kemudian iya.
yang perkara yang kedua harus menjawab, menyiapkan bukti dan segala macam. Jadi ya mostly kita pulang kantor itu ya paling cepat jam 10 malam. Jam 10 malam? Iya. Oh, jadi dari dulu memang culture-nya di Jakarta ini selalu lembur ya, Kalau lawyer-lawyer. Jakarta memang udah biasa. Udah biasa ya. Bahkan di beberapa kantor teman-teman yang di bidang corporate, mereka bahkan katanya nih ya, jarang melihat matahari terbenam. Karena di kantor terus. Nggak kerasa tiba-tiba gelap, terang, kita nggak tahu ya di luar ini gimana kondisinya ya. Oh, memang. Loh, waktu itu berapa orang di bawah di satu departemennya Bang Hotman Paris? Saat itu lawyer di Makarim itu sekitar 50 lawyer. 50 lawyer. Khusus untuk corporate ada 40-an dan untuk litigasi ada 10 lawyer. 10. Jadi 10 tuh masih lembur-lembur sampai malam aja Bang James. Wah, berarti dengan apa ya, pengalaman udah berapa tahun Bang James? 4 tahun ya kalau nggak salah di sana ya? 7 ya? Kalau di bawah Hotman sendiri hampir 7 tahun. Hampir 7 Tapi tahun. di Makarimnya 3 tahun karena setelah 3 tahun Hotman move dari Makarim bikin law sendiri. Dan kita juga ikut ya. Hotman. Nah, dengan pengalaman Bang James yang segudang ya dan juga background yang mentereng kayak gitu, kenapa Bang James ini ada 2 sih pertanyaan susulan sih. Kenapa dari saya pribadi, Bang? 1, kenapa kok masih sempet-sempetnya nih ngurusin bola? Gitu sekarang. Kenapa itu? Ya, jadi gini, bagi saya ya, seorang advokat itu kan ada baiknya juga memiliki aktivitas lain, ya di samping untuk nambah relasi, memperluas jaringan, ya social networks, ya juga ya untuk ya refreshing lah. Kalau kita fokusnya hanya bekerja tanpa terasa nanti kita tiba-tiba udah tua. Tidak menghidupi hidup gitu ya. Tidak menikmati apa yang bisa dinikmati di permata. Jadi kebetulan saya juga hobi olahraga, ya sepak bola. Jadi banyak teman-teman advokat juga yang memang punya hobi yang sama. Ya jadi kita menekuni aktivitas itu untuk mengisi waktu kegiatan. Ya kita tahu bahwa olahraga itu kan basicnya sportif ya. Dan tentu mengundang profesi kita. Dan membentuk mental juga gitu ya Bang James ya. Dan kemudian setelah kita jalani ya ternyata sangat-sangat mengasihkan juga. Karena di kegiatan kita ini bukan hanya terbatas untuk kalangan lawyer Indonesia. Artinya dalam beberapa tahun belakangan ini kita diundang juga oleh komunitas lawyer internasional untuk mengikuti turnamen-turnamen di luar Indonesia. Oh ya, kemarin Bang James keliling-keliling itu ya, fotonya di mana-mana itu kemarin. Mulai di tahun 95 ya kita sudah ikut turnamen sepak bola antar lawyer di Asia, di Thailand. Kemudian di Spanyol tahun 2016, bahkan terakhir tahun lalu ya, tahun 2023 kita mengikuti turnamen bola di Spanyol.